tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM Bandung, Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Kita sudah kembali dalam Belbis Pensionpreneur untuk hari ini. Dan hari ini merupakan Belbis hari ini. Belbis hari ini, Kang Ujang. Hari merupakan ya, yang pertama kali ya, Pak Mari ya. Edisi perdana di tahun baru 2025. Ya. Betul, Kang Ujang. Ya. Saya mau diucapkan untuk sahabat K-Light semangat tahun baru ya. Semangat tahun baru karena beberapa episode kemarin kita fokus kepada persiapan tahun 2025. Nggak kerasa udah masuk hari ketiga. Tadi pagi saya diingetin sama teman-teman saya. Bro, katanya tuh, ente kemarin semangat banget menjelang akhir tahun. Target sekian, capainya gimana gitu. Oke, sahabat K-Light, sebelum panjang lebar kita ngobrol malam hari ini dalam Belbis Pensionpreneur, kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi. Anda bisa kirimkan WA atau Anda telepon ke 0812 203 1972. Dan selain di 107,1 K-Light FM dan K-Light.id untuk streaming, Belbis Pensionpreneur untuk sore atau malam hari ini juga bisa Anda lihat di @Meriza Henry, juga 107.1 K-Light FM di IG Live Kabarnya bagaimana memasuki tahun 2025 ini, Pak Mer? Alhamdulillah, Kang Ujang. Ada sebuah teori yang saya pegang, Kang Ujang, bahwa sejatinya kalau kita memulai sesuatu itu tergantung pikiran kita dan perasaan kita gitu. Tergantung pikiran dan perasaan. Betul. Jadi perasaan sekarang dua pendekatannya. Pendekatan pertama pikiran dulu, Kang Ujang. Ketika pikiran kita tenang gitu, maka kita akan bisa membuat keputusan-keputusan strategik yang bisa bermanfaat buat kita. Ingat nggak? Saya quote dari Warren Buffett, ingat lah ya, meskipun ini bukan financial literacy corner ya, seseorang bisa mengendalikan emosinya, maka dia bisa mengendalikan uangnya. Jadi apa? Bisa nggak pikirannya dikelola sehingga emosinya akan turun. Betul. Dan katanya jangan mengambil keputusan ketika kita emosi ya, Pak. Betul sekali. Sedang jatuh cinta. Betul sekali, Kang. Karena itu istilahnya gini, kuncinya adalah sejauh mana kita bisa melihat. Ketika kita bisa punya pikiran yang positif terhadap tahun ini, maka insya Allah itu akan mempengaruhi diri kita. Nah, sehingga akan mempengaruhi juga emosi kita. Nah, bagi saya ketika Kang yang tanya sekarang gimana emosinya, Alhamdulillah saya bisa kontrol emosi saya gitu. Pikiran sama emosi, karena ketika itu bisa kita kontrol, maka ingat nggak Kang Ujang, filosofi seorang pensionpreneur, masalah buat orang lain, peluang buat kita. Bagi kita. Betul. Nah, ketika kita melihat orang itu punya masalah, buat kita adalah peluang gitu. Nah, saya juga merasakan hal ini, Kang Ujang. Tadi juga saya beberapa WA masuk ke saya, Pak Mer, bisa ketemu nggak ya gitu ya. Ini nih ada orang taunya Pak Mer tuh expert di situ gitu. Nah, seingat saya gitu, saya melihat ketika saya tidak ada beban, saya mencoba toksik itu saya buang, toksik saya buang. Tadi pagi kita rapat juga tadi di sini ya, di studio tadi pagi rapat. Saya mencoba, ini mah saya mulai melihat ini toksik atau enggak, toksik saya buang. Nah, itu menjadi value buat diri kita gitu. It will invite other people to come to us gitu ya. Bisa orang datang sama kita, Kang Ujang. Nah, jadi bagi saya pikiran itu nomor satu gitu ya, yang harus kita kendalikan gitu. Ketika kita bisa mengendalikan pikiran kita, maka emosi kita juga akan terkendalikan. Maka disitulah kita melihat segala sesuatu itu dengan tenang gitu. Jadi apapun info-info yang kita terima di tahun baru ini, kita harus bisa mengolah dan memilah-milahnya ya. Boleh. Nah, itu yang istilahnya
dikunci ya, Kang Ujang. Bisa nggak kita mengontrol pikiran dan emosi kita gitu. Nah saya rasa ini modal besar buat 2025 ini dengan berbagai isu ya, permasalahan yang terjadi gitu. Saya lihat relate nggak kepada diri kita gitu. Nah saya kemarin ada di akhir tahun saya juga agak terdistract gitu ya. Ada beberapa isu yang harus saya mikir gini. Kalau saya seperti tahun-tahun sebelumnya, saya akan keganggu gitu. Saya mencoba untuk memilih. Ya ketika saya bisa mengontrol itu, oh ini bisa, ini tidak, ini bisa, ini relate nih, udah jalanin gitu kan. Nah akhirnya kemarin saya ketemu teman, bro, semua itu ada takdir Allah gitu. Ya sudah, berserah diri. Nah saya rasa ini modal buat 2025. Itu kemudian. Nah malam hari ini sahabat Kelight kita akan ngobrol tentang finance, mindset, manajemen digital ya Pak Mer ya. Betul. Kenapa 4 ini Pak Mer? Menarik Kang Ujang. Saya sebagai seorang pensiunpreneur, saya wrap up lah, saya bikin summary gitu ya gitu. Jadi kita harus punya basic yang kuat sebenarnya 5. Karena menempatkan mindset itu selalu di depan. Betul sekali Kang Ujang. Kenapa sih financial dulu ya, lalu mindset, lalu manajemen, lalu digital. Sebenarnya landasan utamanya agama. 5 sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa financial literacy, financial dulu yang utama itu. Dalam perjalanan saya, setiap orang tuh akan ke-distract, akan keganggu ketika mindsetnya akan keganggu ketika financialnya nggak benar gitu. Bagi saya nih, temuan saya macam. Buktinya apa? Banyak sekali teman-teman saat ini yang ketika dia mau fight sesuatu, dia kendor kadang-kadang. Kadang-kadang gaspol, kadang-kadang kendor gitu kan. Itu terjadi nggak? Banyak sekali terjadi saat ini gitu. Jadi ketika dia punya lagi semangatnya nih gitu, ada hope di situ. Hope-nya itu adalah financial freedom. Nah, saya baca semua ya, bagaimana sih Elon Musk gitu ya, Warren Buffett gitu, dia punya konsep. Terus Pak Khairul Tanjung semacam kayak gitu, dia at the end of the day-nya dia berpikir ke sana kemudian. Dan saya lihat endingnya adalah finance, related finance. Ada sesuatu yang dikejar gitu. Ini dalam konteks bisnis ya kemudian. Ada sesuatu yang dia kejar gitu. Nah kalau saya ini penting untuk kita kembalikan step-stepnya dalam diri kita, dalam bisnis kita gitu. Kenapa saya bilang penting? Karena berhubungan dengan bagaimana kita bisa membuat bisnis kita dalam konteks kita sebagai pensiunpreneur bisa sukses gitu. Nah jadi financial literacy itu harus menjadi kunci buat seorang pensiunan agar dia bisa mempertahankan bahkan meningkatkan mindsetnya itu. Jadi ketika dia ada masalah sedikit itu dia tidak mundur Kang Ujang. Ada hope yang harus saya kejar ke sana gitu loh. Saya bisa bayangkan ketika ada masalah sedikit udah pundung gitu ya gitu. Kita mundur gitu. Kita kehilangan hope kita di situ gitu. Nah ini tidak akan terjadi kalau orang itu tidak sadar bahwa dia punya hope. Salah satu hope utama dia adalah financial freedom karena konteksnya pensiunpreneur. Nah, oleh karena itu dia harus benar-benar memahami dulu konsep finance itu Kang Ujang. Ini juga saya simpulkan tadi malam kelas terakhir saya di kelas Magister Manajemen di Widya Tama. Pak, saya bikin wrap up wrap up dong Pak, kata-kata tentang materi. Ketulis saja sama saya. Endingnya adalah financial freedom. Nah ini dia akan bisa bertahan gitu Kang Ujang, pola pikir dan sikap mental dia itu akan fight, dia akan berjuang gitu untuk sesuatu yang terukur, jelas gitu. Dia tidak akan mundur, gitu. Kalau dia mundur, hope dia itu tidak akan pernah tercapai. Tapi kalau dia bisa bertahan, kenapa? Ada hope endingnya di sana, dia akan terus fight ke sana. Nah jadi konsekuensinya Kang Ujang, bagi saya kalau ingin memperkuat mindset itu diperkuat dulu financial literacy-nya. Itu Kang Ujang. Oke, menarik. Sekali lagi silakan kalau ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan malam hari ini dalam Belbis Pensiunpreneur bersama Dr. Mary Sayendri. Anda bisa kirimkan WA atau telepon ke 0812 203 1972. 4 ini kan saling berinteraksi, saling berhubungan dan saling berinteraksi. Nah, kenapa saya bilang saya mengunci dulu di
kenapa alhamdulillah kita dikasih kesempatan ya Kojang bikin program namanya Financial Literacy Corner. Karena bagi saya kalau ingin meng-create setiap orang sukses itu harus dikasih fondasinya keuangan dulu gitu. Nah, ini menjadi dasar gitu. Nah, ada temuan kemarin 2 batch di Cirebon itu punya binaan. Rata-rata saya tanya materi mana yang paling berkesan buat saudara-saudari sekalian. Semuanya itu tentang financial literacy. 10 tambah 14 24 orang. Saya tanya lagi tuh kunjungan kemarin ke batch 2. Mereka bilang financial literacy. Nah, menarik gak Kujang? Benar. Selama ini kita mengajarkan mindset aja. Seseorang yang udah punya paham tentang literasi keuangan, dia akan berjuang untuk meningkatkan bahkan mempertahankan mindset dia itu. Menarik. Karena ada sesuatu yang ending di sana gitu yang mau dikejar. Sama juga kemarin teman saya ajarkan tentang corporate entrepreneurship. Ketika karyawan itu tahu endingnya kemana dia financial freedom, dia akan punya antusiasme, ambisinya muncul di perusahaan itu. Dia tidak lagi hanya sekedar kerja. Ya seperti iklan yang sebelum ini lah. kerja ya. Semua orang bisa kerja ya, tapi endingnya kemana gitu kerja. Nah, jadi dia akan fight gitu untuk for his or her career, fasilitas yang dia dapatkan gitu ya, untuk karirnya, untuk hal-hal yang fasilitasnya pulang, dan lain gaji gitu. Jadi startingnya adalah benar bahwa financial literacy itu fondasinya. Disitulah saya ingat kata-kata dari Robert Kiyosaki. Kenapa ya pendidikan tentang literasi keuangan itu tidak pernah diajarkan sejak kita kecil? Padahal itu penting. Yang diajarkan apa? Nabung. Kita tidak pernah diajarkan tentang investasi. Kenapa? Karena salah satu bisnis yang kita jalankan sini itu berbentuk investasi, Kang Ujang. Jadi saya ingat lagi kata-kata yang disampaikan lo Warren Buffett. The best investment is in yourself. Gitu. Investasi terbaik itu adalah pada dirimu sendiri. What's that? Your skill. Skill will attract people to buy you. Skill itu akan menarik orang untuk membeli kita. Kita dapat duit. Sebagai duitnya kita apa? Investasi lagi. Investasinya 2. Investasi ke diri. Sama investasi aset. Dan dua-duanya sepertinya selama ini kan terabaikan ya Pak. That's the point. Kita tidak pernah peduli ke sana. Kita tidak pernah aware ke sana. Baik investasi ke diri ataupun investasi aset. Nobody, not many people aware about that. Gak banyak yang peduli ke situ, Kang Ujang. Nah, ini akan menjadi masalah ketika kapan ya? Ketika sekarang, ketika seseorang udah jadi pensiun, dia tidak aware dengan kondisi keuangan. Itu Kang Ujang. Jadi finance itu nomor 1 sebelum mindset. Itu. Nah, sekarang bicara mindset. Seorang pensiunpreneur saat ini harus dituntut benar-benar menyikapi kondisi lingkungan bisnis saat ini dengan tenang, baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena waktu mereka adalah memiliki pola pikir dan berubah menjadi sebuah sikap mental. Pola pikirnya bagaimana? Pola pikir yang memberikan desain gitu ya. Bagaimana dia tuh setiap masalah buat orang itu adalah peluang buat dia. Itu. Masalah buat lo, buat gua peluang. Untuk bisa saya jadikan buat bikin apa? Produk sebagai solusi. Kayak itu kuncinya. Jadi kalau begitu jelas sekali terlihat bagaimana sejatinya kalau seseorang itu Kang Ujang, dia harus benar-benar pola pikir dan sikap mentalnya benar dulu dalam melihat atau menciptakan peluang. Ya gitu. Nah, peluang itu harus dirubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, bisnis. Nah, kalau begitu, kita sebagai pensiunpreneur di tahun 2025 ini, setiap masalah orang tuh jangan ikut larut dengan masalahnya, tapi jadikan itu sebagai peluang buat kita. Beda nggak cara pandangnya? Berbeda. Beda.
Contoh sekarang banyak orang pamer, ini saya terjebak pinjol dan lain. Itu masalah dia untuk bangkit kan. Masalah buat dia, buat saya peluang. Tapi kalau saya larut dengan dia, waduh pinjol, saya juga takut kan ya. Saya amin. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak mau berhubungan dengan pinjol. Nggak mau saya. Saya menghindari di kesana kan, karena udah banyak contoh orang yang gagal di situ. Nah, oleh karena itu bagi saya mindset ini harus dinaikin. Itulah disebut dengan growth mindset. Mindset yang tumbuh. Orang bilang nggak bisa, saya yakin bisa. Orang pasti ini gagal, saya yakin ini proses. Orang bilang nggak mampu, saya yakin saya mampu. Itu hal-hal yang sesuatu yang ini kan, yang harus kita balikan gitu. Betul nggak kan? Yeah. Jadi bagi saya sekarang penting sekali gitu untuk menunjukkan sikap bahwa yang utama bagi kita adalah bagaimana kita melihat sesuatu itu masalah buat orang, buat saya peluang. Itu konsekuensinya. Dan saya harus benar-benar bisa menjelaskan itu gitu. Bagi para pensiunpreneur, mereka harus benar-benar bisa mengangkat itu kan kerjaan. Agar apa? Agar benar-benar bisa terselesaikan dengan baik gitu. Nah yang ketiga apa? Manajemen. Nah dalam konteks bisnis, untuk bisa para pensiunpreneur meningkatkan skala bisnisnya, dia harus memperkuat manajemennya. Nggak bisa tidak. Ya, fully calculated Kang Ujang. Bisnis itu fully calculated, penuh dengan hitung-hitungan gitu. Maka dengan adanya program Belbis Pensiunpreneur ini bagian daripada kita untuk membantu para pensiunan untuk belajar tentang manajemen. Orang bilang gila ya, belajar sama Pak Mer mahal gitu. Ya kalau belajar di kampus ya mahal tuh. Bayarnya berapa di kampus kan? SPP-nya. Di sini aja gratis gitu loh Kang Ujang. Ya, ada di IG-nya Kelite gitu ya, tinggal diputar ulang gitu, bisa dapat ilmu. Kenapa? Yang ketiga itulah manajemen. Kita harus benar-benar kuat manajemennya. Ya, kita harus kuat manajemennya. Kalau itu tidak dikuatkan, maka bisnis kita tidak akan pernah maju Kang Ujang. Tuh, tidak akan pernah maju gitu. Nah, terakhirlah digitalisasi. Karena manajemen tidak bisa akan optimal, tidak bisa dioptimize kalau tidak menggunakan digital. Karena tuntutan zaman sekarang. Dan zaman suka tidak suka Kang Ujang. Saya sekarang, maaf ya Ujang, ini saya buka rahasia nih. Saya bilang gini, kalau waktu saya mepet banget, tak gitu. Anak-anak nanya, Pak Mer ini gimana? Apa strategi saya sekarang? Buka ChatGPT dulu. Hasil dari ChatGPT itu saya validasi gitu. Ada yang serupa, minimal kerangkanya saya udah dapat. Karena saya ngetik ulang, bla bla bla, lama. Betul kan? Yeah. Saya menaikkan ChatGPT saya pakai. Kalau nggak Gemini. Kemudian nanya mas saya kan butuh waktu lagi tuh, bikin ketikan dulu, bla 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 gitu. Yeah. Saya masukin, saya sebagai konsultan manajemen, saya membuat ini nih untuk bisnis radio, untuk bisnis ini. Keluar di ChatGPT gitu. Dan sekarang ada yang kita bisa berinteraksi melalui voice ya? Ya bisa. Yeah. Artinya apa Kang Ujang? Digital lu nggak bisa kita abaikan saat ini gitu. Asli Kang Ujang, kalau saya ngetik dulu ya habis waktu saya gitu. Saya di tablet gitu, selesai Kang Ujang, saya kirim langsung ke klien. Kan klien saya butuh apa? Solusi. They don't need long time gitu. Ya, kalau bisa cepat langsung keluar kan gitu, solusinya gitu. Tapi saya tidak, ChatGPT bukan saya langsung ambil, tidak, saya validasi dulu, maka saya tambah, saya kurangi ini gitu. Tapi dia udah meng-guide saya bukan rahasia udah. Itu kenapa mahasiswa saya ujiannya nggak boleh diketik, nggak boleh soalnya gitu. Kenapa? Minimal kamu nulis. Jadi 4 ini harus disiapkan. Nah, terakhir kalau boleh di luar 4 itu kalau agama. Suka tidak suka itu jadi landasan buat kita gitu. Many problems that we have
to face in this year kan Ujang gitu. Banyak masalah yang harus kita hadapi tahun ini dan kita harus benar-benar bersiapkan diri gitu. Oh, yang paling utama adalah sangat berhubungan dengan religi. Harus ada di tangan kita. Mohon maaf karena saya muslim, di mobil itu ada zikir gitu. Ketika kita lagi banyak gangguan ya, salah satu cuman tasbih gitu. Bagi saya itu landasan. Kenapa ini penting sekali buat kita bisa memberikan sebuah model pada diri kita gitu. Di awal tadi diskusi kita, kontrol pikiran, kontrol emosi. Disitulah kita bisa memanfaatkan setiap peluang ada di tahun 2025 ini kita sebagai pensiunpreneur. Itu yang Ujang. Oke. Nah, Pak, dari beberapa informasi yang kita dapatkan, kan tetap kita juga harus berbasis data gitu ya, Pak. Ya, betul. Nah, itu ditempatkan di mana, Pak? Di mindset, di manajemen? Nah, lebih ke manajemen bagi saya. Manajemen. Kenapa? Manajemen itu membantu kita untuk bikin keputusan. Itu kan Ujang. Keputusan di manajemen itu cuma dua, efektif, efisien. Maka dia harus supported by data. Nah, data ini jadi utama buat apa istilahnya untuk bisa kita jadikan sebagai landasan buat kita bikin keputusan. Jadi dengan data kita bisa membuat suatu kondisi di mana kita itu benar-benar sudah menghindari subjektivitas kita. Itu dulu. Jadi subjektivitas kita tuh akan turun sekali dengan kondisi itu, Kang Ujang. Nah, maka ini benar-benar harus menjadi clue buat kita gitu. Clue buat kita. Sehingga dengan data kualitas keputusan kita akan jauh lebih baik. Baik kualitas itu, Kang Ujang. Oke. Kita sambil baca WA aja, Pak. Ya, boleh. Ada yang masuk juga, salah satunya dari sahabat setia kita, Kang Sony. Oh, Kang Sony, apa kabar Kang Sony? Mudah-mudahan juga kabar baik, Kang Sony. Selamat tahun baru. Pokoknya tetap semangat dengerin Belbis katanya, Pak. Masya Allah. Agar selalu siap dengan Masya Allah. angin. Wah, Masya Allah. Ini anginnya angin apa? Angin sepoi-sepoi, angin topan gitu. Kemudian saya sambil minum ya. Oke. Ini ada sahabat Desi, selamat malam, selamat tahun baru katanya Pak Mer. Semangat tahun baru. Bagaimana kondisi perekonomian tahun ini? Saya ada rencana untuk nambah modal usaha, tapi pinjam ke bank. Nah, menurut Pak Mer gimana? Saya melihat dari dua sisi ya. Selalu kalau kami di tiga sisi. Kalau saya sebagai seorang pensiunpreneur nggak tiga. Pertama, psikis kita dulu. Yourself teh. Teteh kan ya? Ya, Desi. Teh Desi, yourself teh. Kalau bagi saya, teteh aman nggak secara finansial pribadimu teh? Gitu. Kenapa saya bilang ini akan ngefek ke bisnis teteh nanti? Itu dulu. Karena posisi kita sebagai apa coba Kang Ujang? Sebagai pemilik. Nah, ini berhubungan dengan disertasi saya dulu Kang Ujang. Disertasi saya ada 3 variabel. Pertama mindset, kedua internal, ketiga eksternal. Nah, internal saat ini mindset itu kita bahas di awal berhubungan dengan keuangan. Nyambung nggak Kang Ujang? Nyambung. Ketika secara ekonomi teteh aman, ya itu sebuah kekuatan. Yang kedua, lihat internal teteh. Tadi teteh nggak nyebutin bisnisnya apa ya? Nggak ada. Nah, ini saya agak miss di sini. Kalau teteh sebutkan bisnisnya, bisa saya coba analisis ya. Gitu. Ya kalau teteh berkenan nulis ya. Gitu. Kenapa bagi saya kritikal? Karena karakter bisnis menentukan. Bisa jadi tahun ini bisa jadi bisnis itu peluang gitu kan? Bisa jadi juga ancaman. Kenapa saya bilang peluang? Kalau bisnis itu berhubungan dengan basic need people, maka itu peluang nggak kan? Peluang, orang kan tetap butuh itu gitu. Tapi kalau secondary, apalagi tersier, itu ancaman. Itu jadi bagi kita kekuatan internal kita lihat dulu gitu. Nah, yang saya rasakan saat ini, teteh punya tim nggak, karyawan nggak yang bisa berpikir kreatif gitu. Bagi saya penting. Nah, itu yang saya kembangkan di beberapa kayak pelaku-pelaku usaha. Saya bilang jangan lagi hanya bicara kepada owner,
karyawan pun harus dilibatkan gitu. Karena mereka harus menampilkan apa coba kerja? Mereka harus menampilkan inovasi mereka. Setuju nggak kan? Ya. Ini jadi tuntutan loh Kang Ujang. Dituntut seorang owner bisa mendevelop karyawannya gitu. Nah kalau ini modal cukup gitu ya, lalu apalagi SDM kualitas cukup ya, bisnisnya sesuai tadi Kang Ujang dibutuhkan pasar, nah barulah kita lihat kayak keluar. Memang kita nggak bisa abai, kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik saja, inflasi, pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dolar udah 16.400 something lah seperti itu. Maka like or dislike ini akan jadi ancaman buat kita gitu. Nah at the end of the day Teteh bilang Teteh mau minjem ke bank. Nah saya ngelihat karena saya nggak dibahas tentang bisnisnya gitu, maka saya tidak bisa memberikan judgment gitu, penilaian gitu. Sejatinya ini bisa jadi bahasan kajian saya gitu. Nah seandainya nih bisnis saya itu tersier gitu, sekunder atau tersier, berat kalau menurut saya. Jangan deh minjem ke bank. Berarti jangan ekspansi dulu, ya? Jangan. Itu kenapa dalam kajian saya di kampus itu selalu bilang tahun ini sejatinya kalau tidak berhubungan dengan bisnis basic need primer, lebih baik wait and see. Kenapa? Karena orang menahan uangnya dulu. Bahkan yang primer pun orang mereduce gitu, kebutuhannya. They try to buy something cheaper or more efficient, yang lebih efisien. Itu aja. Itu juga terlihat kemarin pas tahun baru katanya beberapa objek wisata juga tidak seramai tahun sebelumnya. Betul. Karena orang menahan kan. Kang Ujang bisa bayangkan kalau di rekening kita tuh nggak ada duit sekarang stres. Tuh, stres habis gitu. Nggak ada cerita gitu. Nah oleh karena itu kita harus benar-benar nge-keep tuh uang. Nah saran saya kalau Teteh tadi tidak menjelaskan kind of the bisnisnya, I assume gitu, saya berasumsi bahwa her business is about secondary or tertiary gitu aja, maka I recommend not to borrow money from bank to develop your business gitu. Why? It's too risky gitu. Terlalu risiko. Kenapa? Sekali kita udah ambil maka argo jalan nggak? Jalan. Nah itulah kenapa, ingat lagi pelajaran dari Warren Buffett. If you buy something that you don't need, you are going to lose something that you need. Ketika kamu membeli sesuatu yang nggak kamu butuhkan, siap-siap aja barang yang kamu butuhkan kudu dijual. Itu Ujang. Itu pengorbanannya terlalu tinggi. Wah, itu costly ya menurut saya gitu. Ini jadi kita benar-benar harus benar-benar fully calculated. Harus benar-benar berhitung gitu. Kenapa saya bilang kalau kita tidak bisa berhitung maka akan fail kitanya gitu. So saya benar-benar rekomendasi gitu. Lebih baik kita harus benar-benar bisa memberikan value lah gitu ya, buat diri kita dan orang sekitar kita. Itu Ujang. Oke. Ini ada sahabat Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa saja yang harus dipersiapkan menghadapi kondisi ekonomi yang belum baik alias daya beli menurun katanya Pak Men? Sebenarnya berhubungan dengan financial literacy corner sebenarnya kita. Ya. Jadi kalau begitu kita benar-benar mengunci gitu bahwa kita masuk ke literasi keuangan kita gitu. Ya. Kita harus benar-benar mengunci keuangan kita kan Ujang. Pribadi dulu. Kenapa saya bilang pribadi? Kita harus mengunci, menghitung kembali kebutuhan kita kan Ujang berapa gitu. Ya. Nah, jadi di sini bagaimana kita bisa membuat sebuah kalkulasi kebutuhan kita ya gitu. Kebutuhan kita berapa sebulan, kebutuhan atau keinginan gitu. Nah maka ini harus kita reduce kan Ujang. Start from ourselves gitu.
harus mulai dari diri kita dulu gitu, Yeah. before starting to our business gitu. Jadi kan kebiasaan kita, perilaku kita tuh akan tercermin, terbawa-bawa ke bisnis gitu. Nah bagi saya keep it, Yeah. ya. Kita harus benar-benar keep dulu untuk pribadi kita. Itu langkah awal dasar. Fokuslah ke need bukan ke want. Nah itu yang pelajaran-pelajaran kita di financial literacy Yeah, kan. Ucap. itu paling dasar ya Pak. Betul, need dan want, bikin anggaran gitu ya, berhematlah, Yeah. cari tambahan kayak gitu. Itu kenapa ke si Teteh tadi sampaikan, Teteh ada 3 variabel, yourself, your internal business, and your external business environment. That's the isunya ke sana. Teh siapa tadi itu dulu? Agus. Enggak, sebelumnya teh siapa tadi yang bisnis tadi? Oh, Desi. Teh Desi tadi ya. Nah, jadi ketika itu bisa, itu berhubungan dengan Kang Agus ya gitu. Yeah. Jadi Kang Agus penataan keuangan pribadi dan keluarga dulu Kang Agus yang dilakukan. Sebelum menata Keuangan perusahaan. Kenapa? You are the owner of your business gitu. So nggak bisa dilepasin. Kang Agus yang lihat kacaunya keuangan perusahaan terjadi kapan? Ketika ownernya ngaco ngelola keuangan pribadi. yang keras-keras banget. Ya, this the is pelajaran saya gitu Kang Ujang. Menyakitkan iya, Yeah. obat pahit yang harus diminum ya gitu. Nah, jadi kuncinya bagaimana kita bisa melihat Kang Ujang sebuah gerakan untuk bisa memperbaiki keuangan pribadi. Nah baru setelah itu kita menata lagi keuangan perusahaan. Nah keuangan perusahaan harus benar-benar ngunci gitu. Kita evaluasi lagi laporan keuangan kita gitu. Belanjanya ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini perlu, kenapa beli gitu ya kita. Wah Pak Amir kok jadi pelit gini? Iyalah gitu-gitu ya. Pak Amir udah seorang Padang gitu-gitu, pelit gitu-gitu. Ya sebelum diomongin saya ngomong dulu ya gitu. Tapi semuanya kan harus dihitung kan. Betul. Jadi kejelasan kita itu kita nggak pernah bisa menghitung biaya ya gitu. Yeah. Jadi kita nggak pernah menghitung biaya, kita harus bisa memberikan need and want lagi gitu. Nah, yang nggak kalah penting nanti lah uang itu sejauh mana kontribusinya pada pencapaian profit perusahaan. Beli ini nih, efeknya berapa ke perusahaan gitu. Yeah. Nah, efek menaikin revenue, menurunkan cost. Nah, itu harus dihitung. Nah, lanjutnya bikin budgeting di perusahaan tuh. Nah, temuan saya kelalaian banyak orang tuh bikin budgeting. Ini nggak dibudgetin deh, kenapa dikeluarin gitu. Ini nggak budget deh, kenapa keluarin. Nah, ini seringkali terjadi Kang Ujang. Nah, terakhir cost control, lakukan pengendalian biaya. Yeah. Tuh. Oke. Nah, di sebelum tahun baru kemarin Pak Mas, kita juga sempat membahas tentang perencana kerja dan keuangan ya, Ya, Pak Mas, ya? betul. Sekarang kita sudah memasuki tahun 2025. Nah, evaluasi pertama itu kapan Pak Mas? Untuk 2005 25 ya? sebenarnya evaluasi kita itu jelas per bulan ya jelas. Sebenarnya kalau kita mau fair per minggu Per minggu ya? karena itu ada target versus realisasi, target penjualan, target cost biaya ya gitu. Nah ini menjadi kunci buat kita. Jadi weekly itu akan membantu kita melakukan analisis kita. Yeah. Mingguan gitu. Nah itu kan akumulasi nanti ke bulanan. Nah bagi saya ini penting mingguan evaluasi itu, weekly evaluation itu kan aja, supaya kita bisa ngatur keuangan kita gitu. Jadi jangan sampai jatah sebulan 3 minggu udah habis gitu Yeah. biayanya, jangan. Itu blunder gitu, blunder sekali. Nah kalau ini bisa selalu kita iniin, kita apa istilahnya gini, kita istilahnya gini, kita abai di situ ya udah
kita nggak akan jadi apa-apa gitu. Di situ. Dan bagi saya itu sangat-sangat berbahaya gitu. Itu kan. Oke, Pak, dari 4 faktor tadi, finance, mindset, manajemen, dan digital, 3 mungkin bisa kita evaluasi dengan data lah gitu ya, Pak Mary. Tapi mindset gimana? Evaluasi mindset itu lihat aja dalam hal keseharian dia kan, pola pikirnya. Nah, pola pikir dia itu dia punya berapa dimensi. Dimensi pertama visi, dia punya visi yang kuat nggak? Jelas nggak financial freedom itu sebagai tujuan akhir dia, salah satunya. Yang kedua, pola pikir kreatif dan inovatifnya. Dia idenya muncul terus nggak gitu. Lalu dia selalu mencari peluang nggak? Dari situ aja kelihatan. Mungkin kalau orang lain akan lebih mudah. Betul. Tapi untuk diri sendiri gimana, Pak? Kebaca. Contoh, salah satunya juga dia pantang menyerah. Ya, berorientasi pada konsumen. Konsumennya malas ngelayanin. Ada waktu dia bagus, ada waktu tidak. Tuh udah kebaca tuh. Mindsetnya gimana? Apalagi kalau jangan bisnis sebagai ibadah. Ya. Harusnya kan dia ikhlas lah sama Allah kan. Ikhtiar sudah, ya udah. Gimana hasilnya kan diserahkan kepada Allah. Seperti itu kan. Jadi benar-benar menjadi sebuah faktor kunci gitu. Faktor kunci bagaimana mereka itu bisa melihat bahwa utamanya adalah mindset itu visinya makin jelas gitu. Lalu ide-ide kreatifnya makin meningkat, ya, orientasi konsumennya, ibadahnya juga makin meningkat, maka mindsetnya meningkat gitu. Jadi terukur kok, tetap bisa diukur ya? Bisa terukur. Nah, teman tadi kan siap nggak melakukan evaluasi rutin gitu, ya. Nah, jadi ini yang menjadi clue buat kita. Itu kalau kadang-kadang kan beratnya menilai mindset sendiri itu kita semacam memberikan excuse nih. Betul. Terhadap diri sendiri. Nah, itulah gunanya kalau di manajemen itu ada 360 derajat evaluasi. Bisa dari teman kita, dari ya di bawah kita, karena di bawah kita tuh, ke atas kita mungkin nggak ada ya. Nah, kalau atas kita bisa komisaris kita misalnya, ya. Nah, ini menjadi kunci gitu untuk bisa kita buat sesuatu yang valuable buat diri kita, bahwa variabel mindset itu bisa kita ukur. Itu yang pertanyaan yang ujang kan. Nah, kita harus bisa mengukur itu terus-terusan gitu. Evaluasi lah. Wah, saya lagi kendor nih. Lagi gaspol nih, lagi stabil nih gitu. Ya aja emosi kita. Nah, maka itu harus menjadi clue buat kita. Itu kan ujang. Kita masih sama-sama dalam Belbis Pensiunpreneur untuk hari ini, sahabat Live. Kita masih dalam suasana tahun baru ya, Pak Mary. Mudah-mudahan juga semangat baru dan kita bisa menikmati tahun ini dengan lebih sukses ya, Pak Mary. Betul. Jadi dengan modal 4 ini penguatannya, insya Allah kita akan bisa ini, apa istilahnya? Bagaimana sih sesuatu itu akan jauh lebih baik hasilnya ya gitu. Ya, akan jauh lebih baik hasilnya. Jadi kita dituntut untuk bisa tahun ini whatever lah kondisinya, we have to be better gitu and achieve our goal. What's that? Financial freedom. Itu Ujang. Oke. Dan apapun ya seperti yang dikatakan tadi, data-data itu atau informasi itu dijadikan data, tapi mindset kita tetap optimis ya, Pak. Harus. Di situ kan Ujang, everyone can get data. Setiap orang bisa dapatin data, tapi tidak semua orang bisa memanfaatkan data. Ya itu kan Ujang. Ya, pesimis apapun data. Kalau kita punya mindset ini bisa jadi berbalik kan Ujang. Bisa, this is our opportunity gitu. Itu kan peluang kita ada di situ gitu. Nah, itu kan harus butuh pemahaman konsep diri kan Ujang. Ketika saya sudah menjadi seorang pensiunpreneur, maka saya harus benar-benar bisa
menginin gitu. Itu Kang Ujang. Clue-nya ke sana. Jadi menarik Kang Ujang ketika bicara pensiunpreneur tahun 2025 ini dengan fondasi 4 pilar tadi. Financial literasi, mindset kewirausahaan, manajemen sama digitalisasi. Itu Kang Ujang. Oke. Menarik, sama. Berat kaji aja. Bahasanya berat Kang Ujang. Maksudnya Ternyata PR kita banyak. banyak ya, pilar itu tidak di ini apa istilahnya, istilahnya kalau itu tidak dikuatkan gitu maka akan menjadi useless gitu, sia-sia. Sejatinya itu yang harus kita perkuat financial literasi kita, pemahaman tentang keuangan kita, perkuat mindset kita, perkuat manajemen kita, dan perkuat digitalisasi kita. Terakhir ya perkuat agama kita gitu. Ya. Nah, di sini yang harus benar-benar kita jaga Kang Ujang. Boleh memilihnya Pak Mer? Atau empat-empatnya harus? Empat-empatnya paralel? harus serial malah ya Kang Ujang. Serial sebenarnya. Kenapa saya bilang serial? Kalau pola pikir tentang finance udah benar, maka mindset kuat. Mindsetnya kuat, maka manajemennya juga. Manajemen kuat, maka digitalisasi juga. Pendialognya. Betul. Jadi bukan paralel, tapi serial. Serial. Betul. Itulah kenapa di hari Minggu pagi-pagi itu kita bahas tentang uang. Bahas tentang uang, orang lagi jalan-jalan, orang lagi jajan-jajan, kita masih nyuruh mereka untuk berhemat ya gitu. Kan lagi di jalan, lagi di mobil mau Yap. apa namanya? Doom spending. Ya, doom Jadi spending. balik lagi Pak Mer. Ya disadarkan ya Ujang. Ya, disadarkan gitu. Tuh, jadi kalau itu bisa kita perkuat, soalnya finansial kuat, maka dari sisi finance kuat, maka dari sisi mindset juga akan kuat. Mindset kuat karena seorang pensiunpreneur harus punya kompetensi gitu. Nah, kompetensi itu berhubungan dengan manajemen. Nah, manajemen itulah kenapa yang ketiga tadi. Nah, saat ini manajemen itu harus diperkuat dengan digital. Itu hubungannya. Jangan-jangan para pensiunpreneur pada takut nih. Tapi hebatnya Kang Ujang, kalau manajemen kan nggak kerja sendiri. Ya. Jadi kita nggak kerja sendiri, harus orang lain gitu. Bekerja dengan dan melalui orang lain gitu. Nah, ini harus kita pahami dengan baik gitu. Saya teringat quote dari tadi saya tampilkan Elon Musk, siapa tadi ya. Nah ini, if you want to make a great company, you have the great people gitu. Kamu harus membangun orang-orang hebat. Orang yang hebat. Ya. Zong, ketika kamu ingin bangun perusahaan kamu hebat, tapi kamu nggak punya orang-orang hebat. Zong. Nah, disinilah awal ceritanya Kang Ujang. Ini awal ceritanya. Kita harus benar-benar bisa melihat ini sebagai sebuah satu kesatuan gitu. Satu kesatuan yang istilahnya kalau kita tidak bisa memperkuatnya, maka kita abai di situ gitu. Itu Kang Ujang. Oke. Kita masih punya waktu cukup banyak nih Pak. Ya, betul. Dan sahabat-sahabat Kelek, Anda masih bisa Ya. sama-sama atau Anda masih bisa memberikan opini atau apapun pertanyaan di 0812-2031-972 tentang pembahasan kita pada malam hari ini, finance, kemudian mindset, manajemen, Betul. dan digital. Betul. Nah, kalau saya lihat Kang Ujang, coba kita urai satu-satu sekarang. Ya. Financial literasi. Temuan saya banyak sekali para pensiun tuh tidak tahu tentang literasi keuangan. Karena bisa jadi sebagian mereka itu kan dalam kondisi yang relatif aman ketika bekerja. Ya. Ya, punya gaji tiap tanggal 1 misalnya atau tanggal 25 kan. Maka bagi mereka gak isu tentang literasi keuangan itu. Itulah banyak Kang Ujang, banyak karyawan-karyawan itu mereka banyak kejebak dengan apa? Pola pikir orang menengah dengan uang.
Kalau boleh dibilang amannya aman sesaat ya. Betul sekali itu yang ditakutkan kan gitu. Orang lepas dari status karyawan itu scary buat mereka, menakutkan buat mereka. Nah di sini harus clear dulu pengujiannya, harus clear dulu bagaimana sejatinya. Pak istilahnya gini, orang benar-benar mampu membuat kondisi jauh lebih baik ketika dia bisa mengelola keuangan dengan baik. Jangan pernah berharap orang akan mampu hidup happy kalau dia nggak bisa mengelola uang dengan baik. Di situ itu benar-benar jadi konsep dasar bagi saya. Jadi bagi saya setelah orang punya kemampuan berpikir, setelah ilmu agama yang perlu dia belajar, ilmu tentang karena hubungan dengan kita ya, literasi keuangan. Ya, Kang Ujang, kita sekolah tinggi-tinggi ingin cari uang, mau jadi karyawan cari uang, buka bisnis. Pertanyaannya kenapa ilmu tuh tentang uang tuh nggak pernah dipelajari? Sampai korupsi pun cari uang. Betul. Kenapa dia korupsi? Kang Ujang, apalagi sih uang udah miliaran bukan triliun masih korupsi, ada yang salah nggak sih? Ada yang salah. Dia gitu. Nah itu kayak gitu Kang Ujang. Jadi how-nya kan sekarang. Kalau kita masih ada waktu Kang Ujang ya, how-nya kan gimana caranya gitu? Pelajari literasi keuangan. Pensiunpreneur terus balik lagi ke dasar. Ya pelajari literasi keuangan. Oke? Need dan want gitu. 50, 30, 10, 10 gitu. Harus cari berhemat, cari tambahan pendapatan. Itu adalah sebuah pelajaran mendasar gitu. 2 kali dari kebutuhannya. Betul, jangan ngerasa uang pensiun saya ada, jangan. Uang pensiun itu kalau dicongkel, habis juga pasti yang ujang. So, langkah pertama ya teman-teman para pensiunan ataupun yang mau rencana mau pensiun, banyak PHK maksudnya. Ya kan? Maka perkuat literasi keuanganmu gitu. Ya ikutlah pelajaran di Financial Literacy Corner Radio Kilat tiap minggu pagi jam 9.15. Yang kedua, mindset. Kamu jangan. Mindset tuh bisa tumbuh kok gitu. Asal apa coba gitu. Banyak baca, banyak diskusi, ikut seminar, ikut talk show, ikut kelas kita juga malam ini, termasuk juga meningkatkan mindset kan pola pikirnya. Ya, cuma kan banyak orang malas belajar gitu. Padahal gampang banget mau meningkatin mindset kewirausahaan sebenarnya belajar dan baca, ikro, mau nggak? Ini Pak Igan nyimak. Wah, dan Kang Ujang. Paigan, belum pisan Paigan gitu. Nah, jadi kuncinya Kang Ujang bisa dibayangkan gitu loh, pensiunan itu tidak punya mindset yang kuat tentang bisnis dan mereka memaksakan diri untuk berbisnis. Ada yang salah? Ya, ada yang salah. Itu dulu clue-nya. Kalau memang secara pribadi financial literasinya juga tidak bagus, bisa dipastikan bisnisnya juga nggak bagus ya Pak? Pasti, saya bisa pastikan. Saya jamin bisnisnya akan ngaco. Karena standarnya, dasarnya adalah keuangan pribadi. Itu. Bagi saya itu fatal. Nah, lalu bagaimana meningkatkan manajemen? Ya belajar lagi gitu. Sumber belajar sangat banyak sekali. Banyak sekali. Tinggal kemauan. Nah, ada satu konsep kalau mau carilah mentor, kalau mau cepat. Carilah mentor. Karena mentor itu akan bantu kamu jalan. Mentor itu akan membantu. Jadi para pensiunpreneur carilah mentor. Kenapa? Mentor itu bisa ngebantu gitu kita untuk belajar manajemen gitu. Apa aja manajemennya? Manajemen strategik. Bahwa kita tidak bisa lepas dari lingkungan bisnis. Kita harus strategi kan gitu. Lalu apa lagi? Belajar tentang manajemen keuangan. Kita harus mengerti keuangan.
terus belajar apa manajemen pemasaran, terus ngerti pemasaran, terus ngerti manajemen operasi, manajemen SDM, kita harus ngerti manajemen perubahan, manajemen inovasi, manajemen risiko, banyak banget kan gitu. Tapi itulah sebuah konsekuensi pilihan. Saya bilang, saya di challenge kita sama teman-teman, Pamer ngapain sih anak-anak tuh diajarin tentang manajemen tinggi-tinggi gitu. Saya bilang sejatinya teman-teman UMTS adalah manusia yang berpikir. Tugas saya mengajarkan mereka untuk berpikir, bukan untuk bikin keputusan sekarang. Manajemen itu penting. Nah, carilah mentor, carilah guru. Nah, terakhir apa Kujang? Digitalisasi. Nah, digitalisasi banyak juga belajar kok. Tapi ini perlu investasi juga. Ya, digitalisasi, bagaimana digitalisasi bis proses kita semua. Nah, pasti akan butuh. Tapi bagi saya efeknya juga gede. Jangan khawatir, efeknya gede. Revenue-nya gede kan Kujang. Karena orang takut nanti saya beli ini beli itu, padahal dapatnya bisa 2-3 kali lipat gitu. Itu Kang Ujang. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Igan nih Pak Mer. Kapan dan berapa tahun harus dipersiapkan bagi para calon mantan pegawai untuk memulai sebuah usaha? Dan apa yang harus dipersiapkan katanya Pak? Pak Igan, boleh saya jawab 2 isu dulu ya Pak Igan. Isu pertama Pak Igan, kalau dia masih berstatus sebagai karyawan dulu ya. Sejatinya 5 tahun sebelum pensiun. Itu udah harus siap-siap Pak. Nanti persiapkan. Itu kenapa kita di Belbis Pensiunpreneur Kelat ini Pak Igan, kita punya tool, alat untuk mengevaluasi si A ini baiknya bisa apa gitu. Lebih ke ikigainya kan? Betul, ikigainya apa. Nah, lalu kondisi kedua kata Pak Igan, kalau mereka sudah selesai dan pensiun berapa lama gitu ya. Itu kan pertanyaan Pak Igan. Langsung Pak Igan. Jangan nunggu-nunggu lagi Pak Igan. Jangan nunggu-nunggu lagi gitu. Nah, cuman perlu mentor itu supaya tidak terjebak gitu. Nah, mentornya untuk apa? Membantu menemukan ikigainya dulu. Ya, dicek ikigai kita dulu. Ya, bisnis apa yang kita suka dan kita tahu gitu. Kita tahu dan kita suka, bisnis apa yang kita ahli di situ. Lalu bisa menghasilkan cuan nggak? Dibutuhkan pasar apa enggak gitu. Itu kita harus langsung Pak Igan. Insya Allah kan kita di Kelight punya tool itu gitu. Langsung itu bukan berarti tanpa persiapan ya Pak Mary? Tidak, maksudnya langsung untuk mempersiapkan. Tuh, dievaluasi dulu pasarnya gimana gitu ya. Jadi bergerak dulu lah. Nah, lalu butuh berapa lama kan pertanyaan itu? Karena ini butuh, kan kalau tahapannya itu mindsetnya dirubah, lalu lakukan namanya design thinkingnya, bisnis modelnya, kayak perusahaan strategiknya sampai ke displaynya gitu. Itu harus dilewati itu. Nah, butuh waktu berapa lama? Kalau saran saya sih perjalanan 2-3 bulan cukup untuk menggali potensi tadi. Ya, apalagi contoh Pak Igan sebagai seorang bagian dari perguruan tinggi gitu. Saya menyarankan pilihlah bisnis yang berhubungan dengan pekerjaan kita gitu. Maka kita tidak perlu lagi berinvestasi ilmu, belajar lagi dari awal. Itu Kang Ujang. Ya, kata Pak Igan, terima kasih. Bismillah. Ini kayaknya mau mulai bisnis. Siap Pak Igan, siap. Masalahnya ada di sini. Siap Pak Igan, siap gitu. Nah, ini kan menjadi clue ya, kunci ya. Bagaimana sejati seorang pensiun itu, baik dia calon pensiun maupun pensiunpreneur itu benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Siapkan ya ketika kita masih bekerja. Betul. Maka persiapkanlah masa pensiun kita. Bukan berarti kita abai dengan tempat kerjaan kita, tidak. Tapi disinilah kita benar-benar ketika kita persiapan, perusahaan juga nyaman kan ya. Nyaman. Pak Igan nambah lagi nih Pak. Mental. Nah, itulah bagian daripada mindset tadi. Mindset adalah pola pikir yang berubah menjadi sebuah sikap mental dalam melihat atau menciptakan peluang dan merubahnya menjadi sesuatu yang benar ekonomis. Nah, mental. Kalau kita mikir mental, bisa-bisa mental ya Pak. Jangan. Itu mikir baik. Mental ini nggak jadi jadinya gitu. Nah, jadi benar-benar itu sebuah ini Kang Ujang, sebuah
hal mendasar gitu ya, untuk kita mempersiapkan masa pensiun tersebut dengan baik. Itu Kang Ujang. Oke. Ini Kang Sony lagi mengetik nih Pak Mar. Oh, Kang Sony. Belum sampai ke sini. Oh ya. Ya. Tadi sudah dibahas 2 ya Pak Mar ya? Ya. Udah. Dari sisi 4-4-nya udah. Oh, udah 4-4-nya Udah. udah dirincikan berarti. Betul. Ya? Bagaimana mendevelopnya? Jadi kalau saran saya sih kalau mau awal karena sifatnya serial, ya, spare your time to learn about financial literacy. Ya ada kok, tiap minggu pagi kita ada di sini, gratis lagi, gratis gitu ya. Ada di IG-nya Kelight ada rekamannya ya gitu, di IG Melisa ada gitu. Sayang banget. Intinya basicnya sangat mudah ya Pak Mar. Betul sekali. Tinggal pilih-pilih mana duduk, mana ini. Betul. Itu sih. Kontrol emosi. Kontrol emosi. Ini yang selama ini kita pakai untuk keinginan, kita alihkan untuk investasi. Betul. Di situ udah kebayang kan Ujang. Bisa nggak kita? Karena kuncinya terakhir disiplin. Bisa disiplin nggak kita di situ gitu. Nah, kalau kita bisa disiplin maka kita bisa aman kan Ujang. Tapi kalau kita nggak disiplin, kayak no way gitu. Maka efeknya tuh saya bilang tadi akan berpengaruh ke bisnis kita juga. Ini betul Pak Mar. Beberapa kali ini pengalaman Yap. Saya mau berencana beli kaos, sampai nggak jadi Pak Mar. Aduh, mikir. ini ketahuan ya. Ya, Kang Ujang, kan ada saya sebut kemarin, Kang Ujang, ada satu kondisi yang paling menyakitkan buat kita. Apa itu? Ketika kita dipaksa berhemat. Ya kan dipaksa berhemat Kang Ujang. Biasanya kita beli baju gitu lah gitu. Sahabat-sahabat pasti juga ngerasain lah. Biasa makan, jangan kan sama-sama. Saya juga di keluarga gitu. Ya mau makan di sini. Otak saya mikir kan gitu loh. Aduh, kita sayang kan. Sekian ratus ribu gope bisa habis kan. Tapi sakit gitu loh. Untuk tidak jadinya sakit gitu. Biasa makan enak gitu kan gitu. Gitu kan Ujang. Maksa diri itu berat sebenarnya. Nah disitulah Pak Igan sampaikan, mulai dari pola pikir jadi mental gitu. Mental kita harus benar-benar dirubah kan Ujang. Gak bisa dibikin biasa-biasa aja, tidak bisa gitu. Oh tidak bisa kata orang ini. Nah kalau udah tuh bisa dikunci, insya Allah kita akan bisa mengendalikan keuangan kita gitu. Jadi literasi keuangan bagi saya Kang Ujang. Ya setelah sekian lama saya lulus S3 itu 2017. Saya menemukan itu sekarang gitu. Dulu berapa lama Kang? Nggak mau jawab. Saya selalu dihajar sama Kang Ujang gitu mah. 5 tahun Kang Ujang, 5 tahun. Nah, jadi Kang Ujang itu menjadi dasar ya gitu. Jadi dasar buat kita bisa membuat keputusan strategis itu berawal dari uang. Itu Kang Ujang. Oke. Ini dari Kang Sony. Ya. Keputusan lama ini panjang Kang. Waduh. Tapi isinya ini seperti puisi nih Pak. Wow. Pak dan Kang Ujang, saya merenung dari berbagai macam angin katanya. Ilmu ibarat benda seperti pohon-pohon, pohon padi, air laut, dan angin ibarat tantangan. Pohon mangga bisa bertambah kuat dan indah jika tertiup angin kencang. Pohon padi yang kuning terlihat indah bahkan hilang dari berbagai hama karena tertiup angin yang sepoi. Air laut terlihat indah jika tertiup angin kencang. Itulah pentingnya ilmu usaha dan ilmu keuangan. Harus ditambah agar kuat menghadapi berbagai isu. Masya Allah. Nah, Sony luar biasa simpulannya. Ya, alhamdulillah pada akhirnya kan sahabat-sahabat mulai memahami gitu. Bahwa itu sudah saya gaungkan dari tahun 2012 di Knowledge Based Entrepreneur. Jadilah seorang entrepreneur yang berbasis ilmu. Sekarang ilmunya apa? Dulu cuma ilmu bisnis manajemen. Sekarang ilmunya apa? Ilmu literasi keuangan. Berbasis knowledge ya. Betul sekali. Ada teorinya. Nah, sejatinya kita harus kuat di situ Kang Ujang. Kan
dulu sering dihembuskan pakai ilmu katanya. Ya, betul. Kan banyak orang-orang yang tidak berilmu juga sukses. Ya, nggak sekolahan. Itu berapa persen gitu? Nah, kan kemarin nggak Kujang. Ingat nggak Kang Kujang kemarin? Yang di luar negeri 60-an sekian persen lulusan S2, S3, ingat nggak? Hanya 1%. Hanya 1%. Yang benar-benar saya tanpa ilmu. Dan itu memang orang-orang yang boleh dibilang istimewa ya. Betul. 67-68% kemarin. Jangan lupa saya S2 S3, ingat nggak? Digabung S2 S3 nya, dan mereka itu lulusan S2 S3 pendidikan S1, terakhir satu yang tidak kuliah. Tapi kan ilmu itu tidak harus diperoleh di tidak, formal, tidak. Itu karena itu yang terukur ya Kang Ujang gitu. Nggak harus kuliah, tapi dia belajar gitu. Tapi yang tertulis, yang kelihatan itu ya tadi, yang tertulis tadi, yang dia kuliah. Itu Kang Ujang. Oke, Pamer, kita sudah harus. Nggak kerasa ya. Kita. Nggak kerasa Kang Ujang. Mungkin Pamer akan menyapa sahabat Peer Life. Oh iya. Yang ada di sapa dulu ya. IG dulu ya. Betul. IG saya dulu. Coach Bambang. Oh Mas Bambang, makasih. Mas Arbani, makasih. Andre. Ya, saya tahu nih teman saya waktu kuliah S1 nih. Alsa Lemon, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sukabumi hadir. Oh makasih Teteh, jauh-jauh dari Sukabumi. Ini teman-teman dari Cirebon ya tadi gitu ya. Mita, Maya, makasih. Yoga, Wisnu, makasih. Pinar, Safia, makasih. Chris, Artis, makasih. Zasmin, makasih. Alsa, ChatGPT memang membantu sekali, betul Teteh gitu. Fitria Fifah, makasih. Tenendin, makasih Teteh. Ini anak saya. Fazil, makasih nak. Ada Adni Diah, makasih. Titi Mulia Sekar, makasih dari Cirebon. Asn Sudanisi, makasih Teteh, Akang, teman-teman sekalian. Lalu di sini dari Kelait, Zaki Nugraha, makasih. Dilianti, makasih. Nugraha Jailani, makasih. Linda Kustina, makasih. Hola Budi, makasih. Anita Dalima, makasih. Oke. Yen Suti, makasih. Sinta Haya Yumika, makasih. Lord Najo, makasih. Cil, makasih. 13, makasih. Artis Tiko, makasih. Rati Inggris, makasih. Sahabat-sahabat, makasih ya udah gabung di acara kita malam ini. Itu Kang Ujang. Ya. Kita akan jumpa kembali Jumat depan ya kamera dalam Belbis Pensiunpreneur, dan mudah-mudahan apa yang dibahas malam hari ini bisa memberikan manfaat bagi Anda semua. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang